Junho, udah kupikirkan untuk hidup bersamamu. Yunju, aku... Hei Yunju, kamu sungguh berpikir Kak Yunho akan menikahimu? Kami hanya taruhan loh. Dia beneran pakai gaun pengantin, luar biasa. Dia benar-benar lucu. Junho dan aku tumbuh bersama. Dia selalu bilang suka aku, selalu bilang akan menikahiku. Setelah dia lulus kuliah, aku pikir kami akan bersama selamanya. Yena, sejak dia muncul, semuanya berubah. Kamu semalam bilang padaku, kita akan menikah jika aku pakai gaun dan bawa mawar kemari. Semua itu bohong. Yunju, menikah aja sama Sengwoo kalau kamu ngebat. Walaupun dia seorang penjudi, tukang minum, dan hidung belang, keluarganya cukup bagus. Jadi ibumu nggak perlu mencuci lagi. Siapa suamiku bukan urusanmu. Yunju, kalau nggak menikahinya hari ini, jangan harap bisa pergi. Kamu tahu siapa ayahku kan? Cukup satu kata, kamu dan ibumu akan diusir. Yena, Sudahlah, Kalau nggak nikah sekarang, dia akan selalu mengganggumu. Pilih aja. Menikah sekarang atau pergi bersama ibumu dari sini. kampungan. Mau menipu saat kencan. Siapa yang mau nikah sama kurir? bilang sama nenek, dia bilang aku miskin jadi ditolak. Menikah? Siapa yang takut? Tapi aku yang pilih calon suamiku. Mau menikah denganku? Namaku Yunjo, 23 tahun, pendidikan baik, kondisi sehat, baru aja menjadi lajang. Jangan sembarangan. Mau guide orang di jalan untuk menikah, iya kan? Apalagi kurir. Kamu gila ya? Dia pilih sendiri, biarkan aja. Dia tergila-gila padamu. Mana mungkin dengan orang lain. Namaku Doyun, 28 tahun. Seperti yang kamu lihat, kondisiku sangatlah sehat, juga masih lajang. Kalau kamu nggak menyesal, mari kita menikah. Doyun, aku beneran gila karena emosi aku menikah sama pria yang baru ku kenal. Junho, Yunju nggak mungkin nikah sama yang lain kan? Mana mungkin? Hei, dia cinta mati aku. Nggak ada pria lain. Ya, kamu memang luar biasa. Yunju yang baik, Yena dari pabrik Kim Yong, semuanya menyukaimu. Sebenarnya, kamu pilih siapa? Ya tentu saja Yena. Soal Yunju, aku diam saja dia datang. Kamu ini menikahi Yena, putri konglomerat, hidup berubah total. Jadi Yunju cuma cadangan. Kau ini. Aku sangat iri. Makasih, mau satu kampus. Dengan nilaimu kamu bisa masuk Universitas Korea. Setelah ujian, siapa yang bilang gak bisa hidup tanpa aku? Yunju? Setelah lulus, aku akan menikahimu. Benar-benar lucu. Kalau udah bosan, oper aja Yunju ke aku. Halo, Ibu? Yunju, pemilik toko menuduhku mencuri. Aku di kantor polisi. Bisakah kamu kemari? Ibu, jangan takut. Aku segera ke sana. Kupikir siapa yang menghalangiku? Ternyata kamu. Yena,
Kamu buat ibuku ditangkap. Kamu gak suka aku. Apa salah ibuku? Kalau kamu minta Junho memohon kepadaku, masalah ibumu, ku anggap selesai. Oke? Ibuku menganggapmu putranya. Kamu bahkan gak mau membelanya. Lihat, bukan gak mau melepas ibumu, tapi Junho yang gak mau bantu kamu. Tuan Doyun, ini data investigasi Nyonya. Selalu juara 1 di sekolah. 4 tahun lalu ayahnya meninggal. Dia cuma hidup sama ibunya. Tipe orang yang jujur dan teliti. Nilai ini cukup untuk masuk ke Universitas Korea. Kenapa malah... Gak jelas. Mungkin dia ingin dekat dengan ibunya. Siapin Nadia. Aku harus kunjungi ibu mertuaku. Dan jemput istriku. Siapa? Bos, ibuku kerja 3 tahun. Kamu pasti tahu. Ibuku gak mungkin mencuri kan? Aku yakin ada salah paham. Kalung emasku yang hilang ada di dalam tas ibumu. Harganya 100 juta. Jadi mana mungkin aku salah paham? Tapi... Nona Yena? Kalau mencuri, ya harus dihukum. 100 juta berarti penjara, ya sekitar 3 tahun. Yena, apa maumu? Aku punya cara untuk menolong ibumu. Menurutku, kamu ini sangat cantik. Temani saja aku semalam. Jangan sentuh. Gimana menolong ibumu kalau kamu menolaknya? Yakin ibumu bisa bertahan 3 tahun? Yena, sudahlah. Haruskah begitu? Junho, ayahku akan mendukung karirmu. Juga memberimu modal. Hadapi saja kenyataannya. Selama kamu nurut, kamu dan ibumu pasti akan hidup enak. Mimpi. Kalian gak akan berhasil. Aku kirim pengacara. Bagaimanapun dia pasti memohon. Dengan begini, kamu akan dapat keinginanmu. Makasih, Nona Yena. Yena, aku benar-benar gak tertarik sama Yunju. Untuk itu, kedepannya dia gak mungkin bisa mendekatiku. Junho, apa kamu kasihan? Kita putus aja. Kamu sama dia. Aku tinggal kasih tahu ayahku investasi ini batal. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kenapa gak diangkat? Jangan-jangan Nyonya berubah pikiran. Apa dia menyesal menikah denganmu? Diam. Iya, sekarang Bapak pura-pura jadi miskin. Hanya karena Nyonya baik, makanya mau. Kamu bicara apa? Cepat cari di mana dia. Siap. Tuan Doyun, Nyonya sudah kembali. Yunju, pikirkan baik-baik. Temani Tuan Jesuk dan tolong ibumu. Atau biarkan ibumu sengsara. Kalian kerjasama memfitnah ibuku. Sekarang mengancamku. Yena, meskipun harus menjual rumahku, aku akan cari pengacara. Benarkah? Aku tunggu ya. Minggir kamu. Menjijikkan. Jangan sembarang menuduh. Ini bukan urusanku. Bukan urusanmu ya. Saat ayahmu meninggal dan ibumu kerja, ibukulah yang selalu merawatmu. Tapi saat ibuku hanya butuh kamu, Bella. Kamu hanya diam dan gak berbuat apapun. Yang kuat menindas yang lemah. Meski aku memohon, apa dia bisa bebas? Kamu tahan aja dulu. Saat aku stabil, aku bayar penderitaanmu. Diam. Aku harus tahan apa? Kamu mau aku tidur dengan tua bangka? Atau melihat ibuku di penjara? Berani meremehkanku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu gila. Jadi aku harus menikahimu dan sengsara? Cinta sejati ya? Hah? Tuan,
Dia sedang mencekik Nyonya. Kenapa sih? Hah, kamu gak mau mengerti aku? Hah? Kamu luka? Ada yang sakit? Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan orang. Kamu gila ya? Lepaskan! Perkenalkan, aku suaminya Yunju. Jadi mulai sekarang, jauhi istriku. Kamu menikahi sampah ini? Kamu gila? Siapapun yang kunikahi, bukan urusanmu. Junho, kalau kamu gak pergi, aku tuntut kamu. Yunjo, sadarlah. Kamu tahu pekerjaannya apa? Dia cuma kurir. Jangan rusak hidupmu karena emosi. Ceraikan dia besok pagi. Mengerti? Emangnya kamu siapa? Aku gak mau. Sekarang pergi kamu. Kali ini kamu keterlaluan. Jangan cari aku kalau menyesal. Saat besok jeblosin ibumu ke penjara, baru kamu menyesal. Namaku Doyun. Oh ya, Doyun. Maaf ya. Kamu ingin bertemu ibuku. Tapi ada masalah, jadi aku lupa. Ada masalah apa? Ibuku dituduh mencuri kalung. Jadi ditangkap polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi pusat. Temanku seorang pengacara. Aku akan hubungi dia, tenang aja. Tanpa bukti, nggak bisa asal tangkap orang. Tapi percuma. Mereka orang kaya. Sulit melawan mereka. Nggak boleh sembarang menuduh. Ini adalah negara hukum. Tunggu ya. Suruh bagian legal ke kantor polisi pusat sekarang. Bawa kembali ibu mertuaku. Ibu akan pulang. Ayo, kita jemput dia. Sungguh, aku dengar pengacara mereka dari grup Kim Yong. Grup Kim Yong? Mereka di bidang apa? Aku baru dengar. Kamu bukan orang sini, wajar kalau nggak tahu. Grup Kim Yong itu cukup terkenal di kalangan bisnis. Oh, lebih kuat dari grup Hawon? Grup Hawon itu nomor 1 di negara kita. Kim Yong bukanlah tandingannya, tapi tetap aja mereka bisa menindas orang kayak kita dengan mudah. Kenapa tiba-tiba kamu menyebut grup Hawon? Kalau aku jujur sekarang, apa dia akan marah? Tuan Doyun, saatnya pergi. Tuan? Doyun, apa dia memanggilmu? Kayaknya salah orang. Ya. Ayo, jemput ibu sekarang. Yunjo, aku bebas berkat temanmu. Bukan masalah. Kenapa Junho nggak ikut datang? Junho, ada urusan, Bu. Karena keluarga kita nggak ada pria. Mereka pikir aku cuma janda, jadi bisa seenaknya. Ibu, kata siapa di rumah nggak ada pria? Sebenarnya, aku dan Doyun udah menikah. Yunjo, kamu dan Junho tumbuh bersama. Sepakat nikah setelah lulus. Kenapa berubah? Ibu, itu hanya lelucon saat kami kecil. Itu udah berlalu. Aku dan Doyun saling mencintai. Baiklah, di mana kamu tinggal? Berapa usiamu? Apa pekerjaan orang tuamu? Namaku Doyun, lahir di Seoul, usia 28 tahun. Saat ini bekerja di grup Hawon. Ibu,
Doyun jadi kurir di Hawon. Kurir? Sejak kapan kita peduli harta? Aku dan Doyun menikah karena saling mencintai. Sebaiknya aku cari waktu lain untuk menjelaskan. Selama dia baik padamu, aku nggak masalah. Hanya saja, dengan keadaan kita sekarang, aku takut kamu menderita. Ibu, aku nggak akan biarkan Yunju meneteskan air mata. Selain itu, Ibu istirahat ya. Aku antarkan Doyun dulu. Ayo. Terima kasih untuk hari ini. suami istri nggak perlu terima kasih. Oh ya, Yunju, aku punya rumah di Pyeongchang. Karena kita menikah, kita harus tinggal bersama kan? Iya, tentu aja. Begitu ibuku membaik, kita pindah ke sana. Kita hidup dengan baik bersama. Yunju, kamu kayak cari teman kos bukannya suami. Oh. Jangan khawatir, aku suami yang bertanggung jawab. Kamu nggak akan menderita. Suami istri harus sejiwa, kerja keras bersama. Kamu nggak perlu kerja sendirian. Sudah malam, kamu harus istirahat. Oke, simpan nomorku. Telepon kalau perlu ya. Aku permisi. Kamu berusaha keras demi menikah sama aku. Aku udah paham, jadi hentikan. Besok ceraikan dia. Beri aku waktu, aku akan menikahimu. Nggak perlu. Maksudmu kamu mencintainya? Mimpi aja. Kalau kamu nggak cerai, aku bikin kamu menyesal. Tuan Doyun, sepertinya kamu sangat senang dengan nyonya dan ibu mertua. Hehehe. Tapi, kapan buka identitasmu? Awalnya aku mau jujur pada Yunju dan ibu mertua. Tapi Yunju malah menghalangiku. Kita lihat aja kelanjutannya nanti. Bagaimana setelah nyonya tahu, dia malah mau pisah denganmu? Seharusnya enggak sih. Dasar nggak berguna. Sama Yunju aja kalah. Bukan begitu, Nona. Nggak tahu dapat pengacara dari mana. Ibunya bebas karena kurang bukti. Dia harus diinjak. Kalau nggak, Junho akan bisa lepas darinya. Junho nggak boleh memikirkan wanita lain saat menikahiku. Aku pasti akan bawa dia ke ranjangmu secepatnya saat itu. Jangan gagal. Tapi kalau sampai dia lapor polisi, Ibunya Nona. ada kan? Foto dan rekam untuk mengancamnya. Dia takut ibunya sedih. Dia pasti patuh. Beginilah sikap seorang putri bos sejati. Doyun, apa sudah makan? Diam kamu! Aku bilang jangan bergerak! Halo? Doyun, tolong aku, mereka! Yunju! Lacak posisinya, cepat! Siap, aku lacak sekarang. Orang gila mana berani menyentuh nyonya? Halo? Sejak kapan Tuan menikah? Dia bilang nyonya. Diam, kerjasamalah sedikit. Diam kamu. Udah dibilang diam. Andai saja waktu itu kamu nurut, nggak perlu menderita begini. Selesai, Nona. Tapi sebelum naik mobil, dia sempat telepon. Apa itu masalah? Tunggu. Iya, nomor yang itu. Itu suaminya? Yunju, kamu beneran menikah sama kurir itu? Bisa apa kurir itu kalau kamu diculik?
Kamu pasti sedang meneleponnya dan minta dikirimin barang. Halo? Di mana Yunju? Apa maumu? Uang? Mau berapa? Tapi kalau berani menyakitinya sedikit saja. Kamu mengancamku. Aku takut. Sayang sekali, saat kamu sampai, semuanya sudah selesai. Aku Doyun dari grup Hawon. Berani sakitin istriku sedikit aja. Kalian gak akan hidup lagi. Kamu hamil? Bianca, apa maksudnya ini? Kok bisa kamu hamil? Bukannya aku sudah mati. Hei, kita ini belum lulus. Bukannya ini hari saat aku ketahuan hamil? Apa jangan-jangan aku terlahir kembali? Aku ingat, hari itu aku gantikan Helen berjaga. Helen, Bianca, hari ini aku ada janji sama dokter kulit. Kamu bantu aku berjaga ya. Tolong bantu aku bawakan ini. Bisa kan? aku nggak sengaja cinta satu malam bareng Haris si pewaris kaya dan hamil anaknya. Ya ampun, Anda nggak apa-apa? Siapa sangka mantan temanku Helen bareng Devi si cinta pertama Haris ternyata kerjasama buat celakai aku sampai mati, juga anak yang ada di dalam kandunganku. Aku mohon lepaskan anakku, aku mohon. Lepaskan anakmu. Kamu perempuan hina beraninya hamil anak Pak Haris. Seharusnya posisi itu milikku. Itu adalah milikku. Aku mohon lepaskan aku. Memangnya kenapa kalau kamu punya anak, Kak Haris pada akhirnya cuma jadi milikku? Kamu punya fisik yang mudah hamil. Semua indikator janin sangat stabil. Kamu yakin mau gugurkan anak ini? Kamu yakin mau gugurkan anak ini? Tentu saja harus digugurkan. Iya kan, Bianca? Kalau kamu hamil, gimana bisa kerja? Lalu uang sewa rumah gimana? Lihat apa? Aku nggak punya uang. Minta biaya operasinya ke ayah anak itu. Semua gadis itu nggak ada yang kamu suka. Keluarga kita sulit punya keturunan. Kamu sama saja kayak ayahmu, baru bisa punya anak dengan lewat bayi tabung. Aku paham, Ibu. Halo? Apa? Kamu hamil anakku? Aku ada di rumah sakit pusat. Ini anak Anda. Ingin digugurkan atau enggak? Itu terserah Anda. Ini kesempatan terakhirku ubah takdir. Kali ini aku harus bersama anakku. Hidup dengan layak dan terhormat. Ayah, Ibu. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Menyetir lebih cepat lagi. Dia bilang apa? Mau kasih biaya operasi. Pak Haris, ini laporannya. Bagaimana? Waktunya sangat tepat dan sesuai. Lahirkan saja anak itu, kamu pasti dapat imbalan yang setimpal. Bianca ternyata hamil anak konglomerat. Kenapa garis udik ini bisa begitu? Bianca, kamu sudah gila. Lahirkan anak cuma demi sejumlah uang. Di kehidupan lalu aku percaya ucapan munafiknya. Akhirnya bukan cuma gagal jaga anakku, aku juga dicampakkan begitu saja. Jadi ibu di usia semuda ini, apa kamu nggak pikirkan bagaimana perasaan orang tuamu? Pak Haris, apa syaratnya? Biaya pendidikan prenatal 100 miliar. Kalau bisa lahir dengan selamat, tambah 100 miliar lagi buat uang lelah. Tapi ada satu syarat. Statusmu sebagai ibu harus dirahasiakan. Bianca, apa kamu nggak merasa malu?
Orang tuaku dagang kecil-kecilan demi sekolahku. Bisa dapat 100 miliar ini sepele. Helen, kamu jangan ikut campur urusanku. Aku yang berhak tentukan hidupku. Pak Haris, aku pasti jaga rahasia ini. Aku akan lahirkan dia dengan selamat. Kamu beneran gak tahu malu? Cuma demi 100 miliar jual anakmu sendiri. Sebagai seorang ibu, apa salah kalau aku mau anakku hidup enak? Kamu beneran khawatirkan aku? Atau iri dan dengki? Apa? Dasar kamu si perempuan buta karena uang. Usir dia keluar. Kurang ajar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Teman kayak gitu, sebaiknya kamu jauhi. Iya. Ternyata kamu cukup peka juga. Ayo pergi, aku antar kamu pulang. Jadi kamu tinggal di tempat kayak gini, dan kamu tinggal bareng dia? Iya. Aku berencana pindah rumah. Aku juga nggak akan berhubungan lagi dengannya. Lingkungan pertumbuhan bayi itu yang paling penting. Kayaknya kamu lebih pintar dari yang aku duga. Aku pernah menderita. Nggak mau keulang lagi. Kalau gitu tinggallah di rumahku. Ibu juga bisa sering lihat kamu. Baik. Aku mengerti. Nak, di kehidupan ini, kamu akan jadi putri paling bahagia di dunia. Pak Haris, Anda sudah kembali. Untuk selanjutnya, tiap minggu kamu harus periksa ke rumah sakit. Dia kepala pelayan di sini. Kalau ada perlu apa-apa, bilang ke dia. Sudah sangat larut, kamu istirahat saja dulu. Lift turun. Di dalam rumah ternyata ada lift. Itu Helen. Helen, bisa nggak rumahnya dibereskan sedikit? Kamu tiap hari nganggur, kamu saja. Aku ada janji. Bianca, ambilkan aku minum. Aku haus. Perempuan yang sangat biasa kayak gini ternyata bisa hamil anak Kak Haris. Apa jangan-jangan Kak Haris sudah buta? Dulu aku bodoh mau saja ditindas orang. Kali ini aku nggak akan jadi si lemah lagi. Itu, Pak Edi, silahkan bicara, Nona. tolong carikan pelatih yoga ibu hamil sama ahli gizi yang urus pola makan ibu hamil juga. Baik, Nona. Apa ada perintah lainnya? Tolong pesankan juga satu orang, penata gaya yang biasanya tangani riasan para artis. Baik, Nona. Kalau mau jadi menantu keluarga konglomerat, harus dimulai dengan perbaiki penampilan. Baru dandan auranya beneran beda. Cantik sekali. Kamu tenang saja, anaknya sangat anteng. Pas aku tidur, dia ikut tidur, gerak ikut gerak. Baguslah kalau begitu. Oh iya Pak Haris, kamu besok apa ada waktu? Nggak ada waktu. Kalau butuh apa-apa, bilang ke Pak Edi. Selain urusan anak, jangan kontak pribadi. Aku paham.
Kayaknya acara wisuda besok harus pergi sendiri. Beneran? Bianca sudah goda orang kaya. Penampilan udik gitu? Mana mungkin. Jangan-jangan dia goda kakek-kakek. Benar sekali. Dia hamil anak seorang kakek tua. Tapi gayanya kayak istri sah saja. Sudah kunasehati, malah putus hubungan denganku. Wah, beneran nggak tahu malu. Bukannya dia itu cuma wanita simpanan. Kamu bilang siapa yang wanita simpanan? Wah, itu Wah. siapa? Kenal tidak? Siapa wanita itu? Baru pertama kali lihat. Wah, wajahnya cantik banget. Rasanya jauh lebih cantik dari Helen. Nggak ada apa-apanya. Dia beneran kayak Dewi. Kamu siapa? Kamu ini salah masuk tempat ya? Aku Bianca. Apa? Terima kasih sudah luangkan waktu hadiri wisuda. Silahkan, lewat sini. Kalau kamu masih berani sebarkan rumor, aku akan minta pengacara buat kirim somasi. Kalau mau dituntut, silakan saja coba. Wah, sejak kapan Bianca jadi secantik itu? Memang enak kalau punya uang. Awas kamu, Bianca. Ya, selanjutnya penghargaan lulusan terbaik tahun ini. Wakil Rektor, mohon bantuan untuk umumkan. Lulusan terbaik jurusan manajemen perhotelan. Harun, Fajar, juga Bianca. Yang namanya disebut silakan naik panggung. Bianca akan wakili untuk terima penghargaan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Wakil Rektor, Bianca nggak layak jadi lulusan terbaik di sini. Bianca itu wanita simpanan. Aku lapor kehidupan pribadi Bianca sangat kacau. Selama masa magang di hotel, dia goda pria beristri kaya untuk selingkuh dengannya. Hamilnya buat alasan hancurkan rumah tangga orang. Sungguh keterlaluan. Dia hamil anak pria itu. Orang kayak gini, mana pantas jadi lulusan terbaik di kampus ini. Kehidupan pribadinya sungguh nggak bermoral. Dia sudah rusak nama baik kampus ini. Dia harus segera dikeluarkan. Gimana mungkin dia jadi lulusan terbaik? Ya betul. Keluarkan dia. Bianca, apa ini benar? Itu tidak benar. Itu semua cuma rumor. Benarkah? Kamu beneran hamil? Kamu berani bilang ayah anakmu itu suamimu? Bianca, tolong jawab dengan jujur. Aku akui ayah dari anak ini bukan suamiku. Tapi aku gak pernah ngerusak keluarga orang demi uang. Kenapa kamu sebarkan rumor kayak gini? Apa maksudnya, Helen? Kamu memang terima uang buat lahiran anak orang. Lucu, wanita simpanan kok berani selantang ini? Kayaknya kamu goda kakek-kakek kaya itu memalukan. Sudah cukup sampai di Buruan sini. turun sana. Turun, ngapain? Buruan turun. Turun. Buruan turun. Cepat turun. Turun. Cepat pergi sana. Turun. Jangan bikin malu. Turun. Ayo turun. Masih belum bisa hubungi suami Anda? Tolong tunggu sebentar. Halo, Kak. Jangan tunggu mereka lagi. Mereka nggak akan datang. Shiana? Kenapa kamu yang angkat telepon? Mau jadi menantu grup Nantara? Jangan mimpi. Memang mereka mau nikah sama orang rendahan sepertimu.
Mereka nggak pergi karena mereka lagi merawatku yang lagi flu. Kak Jena, kamu nggak benci aku kan? Nona Jena, kalau kamu buru-buru menikah, bisa menikah denganku. Baik, ayo menikah. Kami mau daftar pernikahan. Aku benar-benar nikah sama orang yang pertama kali kutemui. Selamat atas pernikahannya ya. Lalu kenapa aku? Bertanya sekarang itu terlambat atau enggak ya? Enggak. Kamu pasti mau bercerai sekarang kan? Enggak, cuma penasaran saja. Karena wasiat nenek. Bukankah kita saling membutuhkan? Kamu cuma perlu mainkan peran istri dengan baik. Tunggu sebentar ya. Iya? Baik, aku kesana sekarang. Maaf Nona Jena, aku ada urusan mendadak, aku harus pergi. Nggak apa-apa, kamu duluan saja. Sini, anak-anak, ini adik baru kalian. Namanya Jena Nantara. Perlakukan dia seperti adik kandung ya. Baik. Kamu cantik sekali. Nanti jadi istriku, kamu mau ya? Nggak boleh, Jena itu milikku. Bukan, Jena milikku. Sudah, kalau begitu saat ulang tahun Jena ke-20, biar dia pilih mau menikah dengan siapa ya. Oke. Kak, aku mau apelnya. Semuanya. Ini Shana, adik kita yang hilang pas kecil itu. Mulai sekarang, kita harus menyayanginya baik-baik. Shana, kamu sudah menderita selama ini. Mulai sekarang kami akan selalu ada di sisimu. Shana, kita akan hidup bersama. Sangat baik. Shana demam. Kami sibuk mengurus dia tadi. Kamu juga masih ragu mau pilih siapa kan? Kebetulan, soal pernikahan tunda saja sampai tahun depan. Kak, mending tunda beberapa tahun lagi. Dan itu kamu pakai buat pertimbangkan baik-baik. Nggak perlu. Sekarang kalian nggak perlu ikut campur lagi. Karena aku sudah menikah. Jena, kami cuma merawat Shana sebentar. Kamu juga tahu dulu Shana hidup susah. Shana itu adik kandung kami. Kamu kakaknya Shana. Jena, dengar. Kamu itu milik kami. Siapa yang menikahi kamu? Kenapa kamu jadi nggak tahu malu begini? Beraninya memasukkan formulir pernikahan. Walaupun dirobek, nggak berarti aku belum menikah. Aku akan undang kalian ke pernikahanku. Kalian datang ya? Masih pura-pura lugu, sangat menyebalkan. Aku mau lihat gimana kamu menyelesaikannya. Pakai pura-pura sakit lagi. Sudah cukup, Jena. Anemiaku kambuh. Pura-pura lagi kan? Mulai acting lagi. Sudahlah. Kalau begitu ayo kita pergi. Nanti juga baikan lagi. Halo, Shana. Kakak-kakak, kalian kemana? Aku nggak enak badan. Kami keluar beli bubur kesukaanmu. Sebentar lagi pulang. Kami segera pulang. Shana, tunggu sebentar ya. Sejak Shana kembali, kakak-kakak berubah. Padahal anjing peliharaan Shana yang jatuhin pot bungaku. Tapi mereka malah marahin aku.
Jenna, kedepannya jangan tanam bunga ini lagi. Anjing Shana nggak suka. Aku tanam karena kakak suka aromanya. Aku sudah bilang nggak perlu. Waktu aku sakit dan demam mereka nggak peduli. Tapi Shana lecet sedikit saja, mereka heboh. Ayo, duduklah. Kak Sena, kepalaku sakit sekali. Aku demam, tolong bawa aku ke rumah sakit. Paling cuma demam sedikit. Nggak terlalu parah kok. Shana jatuh, dia harus ke rumah sakit. Ayo Shana. Bahkan waktu aku ditindas Shana, kakak-kakak tetap membelanya. Kak Jenna, cocok banget sama lapel. Kamarku juga kakak bersihkan ya. Apa ini? Bukannya ini cincinnya Kak Gavin? Apa? Kamu? Kenapa? Aku kan bilang gak apa-apa, kakak tiba-tiba. Kamu yang melakukannya? Kau tidak apa-apa? Perjanjiannya batal. Aku dan kakak-kakak mulai sekarang gak ada hubungan lagi. Ini di mana? Ini rumahku. Kamu pingsan di depan kantor catatan sipil. Oh, maaf. Enggak apa-apa, Jenna. Masih 10 hari sebelum pernikahan. Yang penting kamu pulih dulu. Urusan pernikahan biar aku yang siapkan. Baik, makasih. Istirahat yang cukup. Aku pergi kerja dulu. 10 hari lagi, aku akhirnya bisa meninggalkan rumah itu. Tiga, 2, 1. Selamat atas kesembuhanmu, Shana. Makasih. Kalian ngapain di kamarku? Shana sebelumnya sakit parah. Pencahayaan kamar ini bagus. Jadi lebih mudah merawatnya. Untuk sementara Shana di sini dulu. Barangmu sudah kupindahkan ke kamar tamu. Apa? Kak Jenna, maaf. Salahkan tubuhku yang lemah. Kalau kakak nggak nyaman, aku akan pindah. Ini adalah rumah kami. Kami yang punya keputusan. Ini mobil keinginanmu. Anggap saja hadiah kamu pulih. Ini jimat pelindung yang kuminta di Kuilatan. Manjur banget. Shana, ini piala juara milikku. Aku kasih semua keberuntunganku buatmu. Yang penting kamu sehat, paham? Kakak-kakak, makasih ya. Oh, kemarin ulang tahun Kak Jenna kan? Kak Jenna dapat kado apa? Kemarin, Shana demam. Bukannya kami lupa. Ini, kalau ada yang kamu mau, beli saja sendiri. Nggak usah. Terima kado sekarang sudah nggak ada maknanya. Kemarin bohong bilang mau nikah, tapi sekarang kamu nggak mau kado. Jenna, jangan-jangan. Kamu masih marah. Nanti jangan nyesal ya. Nggak akan nyesal. Hei Jenna, sebenarnya kamu kenapa sih? Sudah lihat kan? Semua yang ada di rumah ini adalah milikku. Kalau tahu diri cepat pergi. Iya,
Tenang saja, beberapa hari lagi aku pergi. Siapa yang tahu? Kamu beneran pergi atau enggak? Kamu harus bersikap sopan. Aku punya banyak cara biar kamu keluar dari sini. Di rumah ini, beneran gak ada tempat untukku. Barang lelang berikutnya adalah cincin berlian 5 karat yang pernah dimiliki keluarga kerajaan Eurovia. Harga awal 3 miliar. 3 miliar. Ada yang menawar 3 miliar. 5 miliar. Ada yang menawar 5 miliar. 20 miliar. Nomor 8 menawar 20 miliar. 20 miliar pertama, 20 miliar kedua, 20 miliar ketiga. Terjual, selamat kepada pembeli nomor 8. Pak Hera, cincin ini mau gimana? Simpanlah baik-baik. Itu cincin pernikahan. Kamu harus makan supaya nggak sakit. Jena, kamu sudah tentukan siapa suamimu? Tempat nikah sudah aku pesan. Tinggal tentukan orangnya saja. Menurutmu, cincin ini cocok untuk cincin nikah? Kalau nggak suka, pilih model lain. Sekarang aku sudah menikah. 10 hari lagi upacaranya diadakan. Dan ini cincin nikahku. Bagus kan? Jena, bohongi kami nggak masalah. Sekarang kamu mau bohongi ayah. Sudahlah, jangan keterlaluan. Kalau gini terus kamu yang menyesal. Oh, Jena, lupa ya pernah kirim surat ke salah satu dari kami. Kamu sebenarnya sudah lama putuskan calon suamimu. Memang benar. Dulu aku menyukai salah satu dari kalian. Kak Jena, bukannya ini tangkapan layar? Ini cincin kerajaan satu-satunya di dunia yang dulu diberitakan di berita itu. Sebenarnya kamu mau nikah sama siapa? Cincin ini beneran berharga? Kalau gitu, dia pasti bukan orang biasa. Benar kan? Cuma bohong lagi? Apa kami terlalu memanjakanmu? Bukan begitu. Shana, ada apa? Ada apa? Kamu terluka? Yang sekarang terluka itu aku. Kenapa kalian malah peduli sama Shana? Shana punya penyakit jantung. Kalau dia sampai kaget gimana? Shana, kamu sengaja ya? Kenapa tiba-tiba pegang pisau? Kak, maaf. Tanganku terpeleset. Kamu nggak menghindar, malah salahin Shana. Dadaku sakit sekali. Kamu nggak apa-apa, Shana? Kita ke rumah sakit ya. Cepat. Ayo. Jena, kamu nggak apa-apa? Makanya hati-hati. Aku ambil obat dulu. Kamu perlu ke rumah sakit nggak? Ini cuma luka kecil. Sebelum sampai rumah sakit juga lukanya sudah sembuh. Mau luka besar atau kecil, selama kamu terluka kamu tetap sakit hati. Lain kali hati-hati ya. Iya. Aduh, lukanya cukup parah. Perlu ke rumah sakit nggak? Nggak apa-apa, Paman. Luka kecil begini bisa kutangani sendiri. Aku sudah cek rekaman CCTV. Shana yang sengaja. Aku sudah suruh dia minta maaf. Jena, kamu nanti jangan sengaja bilang sudah menikah. Paman, aku memang sudah menikah. Ini semua tabunganku. Makasih sudah merawatku selama ini. Kamu benar-benar sudah menikah? Iya. Dasar anak brengsek itu. Jodoh di depan mata malah disia-siakan. Jena, aku bersalah padamu. Halo?
Nona Jena, aku sudah kirim gaun desainku sendiri. Kamu bisa desain? Bisa sedikit. Aku ingin memberikan kamu hadiah yang spesial. Makasih. Baiklah, sampai ketemu lagi. Gaun ini cocok nggak sama aku? Huh? Gimana? Gimana? Bagus nggak? Bagus. Gaun ini benar-benar cocok untukku. Bagus. Aku suka. Shana, kenapa kau memakai gaun pengantinku? Bukan, aku lihat ada paket datang. Maafin aku, Kak. Cepat lepasin. Aku baru pertama kali pakai gaun sebagus ini. Lagian kan kamu juga nggak nikah. Jadi kasih aja gaun ini ke aku ya. Kamu sudah gila. Sudah kubilang aku sudah menikah. Ini gaun yang akan kupakai saat pernikahanku. Perlu sampai segitunya? Hanya karena gaun itu kamu teriak begitu. Bukannya kamu beli karena kami juga. Kamu pikir dengan begini kami bakal iri? Kamu memang sudah gila. Hanya paket saja. Kalau Shana suka, kasih saja ke dia. Biayanya biar aku yang bayar. Aku bilang terakhir kalinya, aku benar-benar sudah menikah. Gaun ini, suamiku yang desain langsung buatku. Dengar, Shana. Cepat lepasin gaunnya. Cukup, Jena. Suamimu salah satu dari kami. Meski kamu sedang berakting sekarang, aku nggak izinkan kamu seperti ini. Kakak-kakak, jangan ribut. Maaf Kak Jena, aku benar-benar suka sekali gaun ini. Apa nggak bisa kamu kasih ke aku? Shana, kamu... Jena! Apa harus sampai sejauh ini? Baiklah, kalau begitu telepon suamimu sekarang. Oke. Jadi, Jena beneran sudah menikah? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Benar kan aku bilang? Selain kami, siapa lagi yang mau menikah sama kamu? Jena, sudah cukup. Kami kasih masing-masing 100 juta. Shana, kakak belikan gaun baru. Ayo pergi. Makasih Kak. Aku tadi sedang rapat. Ada masalah apa? Maaf. Nggak sengaja rusak gaunnya. Nggak apa-apa. Buat satu lagi saja. Nanti aku telepon kamu. Shana, kenapa kamu melakukan semua ini? Jena. Kejutan. Bukankah kamu selalu ingin boneka ini? Gimana? Suka nggak? Suka sekali. Makasih ya Kak Sena. Iya. Halo. Halo. Kamu yang lakukan ini kan? Jena, apa yang kau lakukan? Bukan aku. Dia sudah merusak boneka yang Kak Sena kasih. Shana anak baik, nggak mungkin lakuin itu. Kamu cepat minta maaf. Yang salah itu Shana. Kenapa aku harus minta maaf? Minggir. Shana, kamu nggak apa-apa? Kita ke rumah sakit. Shana kenapa-napa, aku nggak akan melepasmu. Tinggal 9 hari lagi. Aku bisa pergi dari sini.
Pak Jason, apakah nama brand Shana memiliki makna khusus? Shana itu adalah adik kami yang hilang. Dan brand ini dibuat untuk ulang tahunnya yang ke-18. Juga sebagai wujud kasih sayang kami. Dia satu-satunya adikku. Kami ingin umumkan kelak seluruh grup Nantara akan jadi miliknya. Shana, kamu sudah lihat kan? Brand impianmu sudah kami buatkan. Keinginanmu terwujud. Lihat kan? Kakak-kakak bilang grup Nantara nanti akan jadi punyaku. Kamu gak akan menang dariku. Halo, Nyonya. Saya Temi, sekretaris Pak Heral. Pak Heral menyuruh saya mengantar ini. Untukku? Ini dokumen rumah nikah yang Pak Heral siapkan. Ini kunci mobil pengantin. Ini perhiasan yang dibelikan untuk Anda. Ini maharnya, Nyonya, sekitar 800 miliar. Ini terlalu mewah untukku. Itu belum seberapa. Dan aku juga akan memberikan 2/3 hartaku. Pak Herald, aku nggak bisa terima ini. Ini tradisi keluargaku. Kalau kamu sampai nggak menerima ini, aku nggak bisa menjelaskan ke nenekku. Makasih. Nona Jena, kalung yang mau Anda selidiki sudah ada petunjuk. Ada barang peninggalan ayah dan ibu di lelang ini. Aku harus ambil kembali. Benar, itu memang punya mereka. Shana, bilang ya kalau mau sesuatu, nanti kami akan belikan. Makasih ya, Kak. Lihat kan, anak kandung memang beda. Nggak bisa dibandingkan sama yang dipungut. Kirain dia beneran nikah. Keluarga Nantara, mana mungkin biarin dia masuk. Harus padan lah. Barang berikutnya adalah kalung bercorak unik dengan zirkonia kubik. Harga awal 300 juta. 1 miliar. Ada yang menawar 1 miliar. Ada apa sama Jena? Kalau begitu, wah, cantik sekali. Kira-kira cocok untukku nggak ya? Kamu mau itu? 2 miliar. Ada yang menawar 2 miliar. 3 miliar. Ada yang menawar 3 miliar. 5 miliar. Ada yang menawar 5 miliar. 6 miliar. Ada yang menawar 6 miliar. 10 miliar. Ada yang menawar 10 miliar. Jena, desain kalungnya sudah aku gambar. Peninggalan ayah dan ibumu. Aku pasti bantu dapatkan kembali. Makasih kakak-kakak. Kalung itu nggak boleh jatuh ke tangan orang lain. 11 miliar. Ada yang menawar 11 miliar? Ini aku. Katanya ada yang mau beli Lumiel dengan mahal. Bukannya lukisan itu mau kamu simpan buat calon suamimu? Aku mau jual. Sekarang sudah nggak ada artinya. 15 miliar. Ada yang menawar 15 miliar. Apakah ada yang mau lebih tinggi? Baiklah, kalau nggak ada, 15 miliar pertama, 15 miliar kedua, 30 miliar. ada yang menawar 30 miliar. Terjual. Selamat untuk nomor 4. Kak Jason, aku mau kakak yang memakaikannya. Angkat rambutmu, Shana. Kalian sudah lupa janji kalian padaku.
Shana! Itu kalung peninggalan orang tuaku, tolong balikin. Oh ya? Kalau begitu berlututlah. Ternyata kamu cuma seekor anjing. Tapi gimana ya? Aku nggak niat balikin ke kamu. Apa? Kak, awalnya aku mau ngasih ke kamu, kenapa malah dibuang? Jenna! 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 Kamu gila! Cepat naik! Itu kalung peninggalan ayah dan ibuku. Aku harus menemukannya. Peninggalan orang tuamu? Aku harus menemukannya. Jenna, ini semua salah kami. Aku juga lupa. Jenna! Kamu bisa masuk angin kalau begini. Siana adik kandung kami, makanya tadi kami begitu. Tapi kamu tetap saja yang paling penting buat kami. Bilang aku penting tapi dibiarin nunggu seharian. Katanya sayang tapi selalu ninggalin. Kakak, aku susah napas. Siana! Nggak apa-apa, kami di sini. Bilang aku yang paling penting. Tapi begitu Shana acting, langsung ninggalin aku sendirian lagi. Kamu sudah bangun? Tadi aku kenapa? Apa kamu sudah lebih baik? Sudah. Ah. Ini apa? Aku menemukan itu. Hebat kan? Nanti kalau ada apa-apa lagi cari aku ya. Makasih Hera. Jenna, besar nanti mau nikah sama kakak nggak? Semoga Jenna lulus masuk universitas. Ini hadiah dari kakak. Kalau kamu pakai kalung ini, rasanya aku selalu ada di sampingmu. Aku suka kakak.
Jena, kamu sedang apa? Jena, kenapa kamu bakar barang bagus begitu? Karena aku nggak mau nantinya suamiku salah paham. Jena! Kami sudah cari ke seluruh negeri dan kami hanya menemukan yang mirip. Sudah cukup. Nggak perlu. Aku sudah nemu yang asli. Itu jelas-jelas palsu. Haruskah kamu begini? Oh iya. Aku mau undang kalian ke pernikahanku. Kamu! Pasti dia cuma bercanda. Nggak mungkin. Jena itu sayang sama kita. Nggak mungkin nikah sama orang lain. Iya betul. Itu mustahil. Jena, kalau merasa tersakiti, kau boleh pulang kapanpun. Tempat ini selalu jadi rumahmu. Kalian bertiga, hari ini pernikahan Jena. Mau kemana kalian? Ayah masih percaya omongannya. Sebentar lagi, kami akan pergi daftar nikah. Aduh, bajunya saja sudah dipakai. Masih marah? Iya, mulainya jam berapa biar aku ikut nonton. Halo, Shana. Apa? Ada masalah? Aku datang sekarang. Mau kemana? Hari ini pernikahan Jena. Jangan sampai menyesal. Ayah, Shana itu sedang terluka sekarang. Aku akan daftar nikah setelah mengurus ini. Hei, di mana dokternya? Shana, tahan sebentar. Jangan takut, Shana. Kamu akan baik-baik saja. Nona Jena. Nona Jena. Apa kamu mau menikah denganku? Aku mau. Sepertinya aku lupa sesuatu yang sangat penting. Jena! Jena! Kamu ada di mana? Doyun, aku beneran gila. Karena emosi aku menikah sama pria yang baru ku kenal. Junho, Yunju nggak mungkin nikah sama yang lain kan? Mana mungkin? Hei, dia cinta mati aku. Nggak ada pria lain. Ya, kamu memang luar biasa. Yunju yang baik, Yena dari pabrik Kim Yong, semuanya menyukaimu. Sebenarnya, kamu pilih siapa? Ya tentu saja Yena. Soal Yunju, aku diam saja dia datang. Kamu ini menikahi Yena, putri konglomerat, hidup berubah total. Jadi Yunju cuma cadangan. Kau ini. Aku sangat iri. Makasih, mau satu kampus. Dengan nilaimu kamu bisa masuk Universitas Korea. Setelah ujian, siapa yang bilang gak bisa hidup tanpa aku? Yunju? Setelah lulus, aku akan menikahimu. Benar-benar lucu. Kalau udah bosan, oper aja Yunju ke aku. Halo, Ibu? Yunju, pemilik toko menuduhku mencuri. Aku di kantor polisi. Bisakah kamu kemari? Ibu, jangan takut. Aku segera ke sana. Kupikir siapa yang menghalangiku? Ternyata kamu. Yena, kamu buat ibuku ditangkap. Kamu gak suka aku. Apa salah ibuku? Kalau kamu minta Junho memohon kepadaku, masalah ibumu, ku anggap selesai. Oke? Ibuku menganggapmu putranya. Kamu bahkan gak mau membelanya. Lihat,
Bukan gak mau melepas ibumu, tapi Junho yang gak mau bantu kamu. Tuan Doyun, ini data investigasi Nyonya. Selalu juara 1 di sekolah. 4 tahun lalu ayahnya meninggal. Dia cuma hidup sama ibunya. Tipe orang yang jujur dan teliti. Nilai ini cukup untuk masuk ke Universitas Korea. Kenapa malah? Gak jelas. Mungkin dia ingin dekat dengan ibunya. Siapin Nadia. Aku harus kunjungi ibu mertuaku. Dan jemput istriku. Siapa? Bos, ibuku kerja 3 tahun. Kamu pasti tahu, ibuku nggak mungkin mencuri kan? Aku yakin ada salah paham. Kalung emasku yang hilang ada di dalam tas ibumu. Harganya 100 juta. Jadi mana mungkin aku salah paham? Tapi... Nona Yena? Kalau mencuri ya harus dihukum. 100 juta berarti penjara ya sekitar 3 tahun. Yena, apa maumu? Aku punya cara untuk menolong ibumu. Menurutku, kamu ini sangat cantik. Temani saja aku semalam. Jangan sentuh. Gimana menolong ibumu kalau kamu menolaknya? Yakin ibumu bisa bertahan 3 tahun? Yena, sudahlah. Haruskah begitu? Junho, ayahku akan mendukung karirmu. Juga memberimu modal. Hadapi saja kenyataannya. Selama kamu nurut, kamu dan ibumu pasti akan hidup enak. Mimpi. Kalian gak akan berhasil. Aku kirim pengacara. Bagaimanapun dia pasti memohon. Dengan begini, kamu akan dapat keinginanmu. Makasih, Nona Yena. Yena, aku benar-benar gak tertarik sama Yunju. Untuk itu, kedepannya dia gak mungkin bisa mendekatiku. Junho, apa kamu kasihan? Kita putus aja. Kamu sama dia. Aku tinggal kasih tahu ayahku investasi ini batal. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kenapa nggak diangkat? Jangan-jangan Nyonya berubah pikiran. Apa dia menyesal menikah denganmu? Diam. Iya, sekarang Bapak pura-pura jadi miskin. Hanya karena Nyonya baik, makanya mau. Kamu bicara apa? Cepat cari di mana dia. Siap. Tuan Doyun, Nyonya sudah kembali. Yunju, pikirkan baik-baik. Temani Tuan Jesuk dan tolong ibumu. Atau biarkan ibumu sengsara. Kalian kerjasama memfitnah ibuku. Sekarang mengancamku. Yena, meskipun harus menjual rumahku, aku akan cari pengacara. Benarkah? Aku tunggu ya. Minggir kamu. Menjijikkan. Jangan sembarang menuduh. Ini bukan urusanku. Bukan urusanmu ya. Saat ayahmu meninggal dan ibumu kerja, ibukulah yang selalu merawatmu. Tapi saat ibuku hanya butuh kamu, Bella. Kamu hanya diam dan gak berbuat apapun. Yang kuat menindas yang lemah. Meski aku memohon, apa dia bisa bebas? Kamu tahan aja dulu. Saat aku stabil, aku bayar penderitaanmu. Diam. Aku harus tahan apa? Kamu mau aku tidur dengan tua bangka? Atau melihat ibuku di penjara? Berani meremehkanku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu gila. Jadi aku harus menikahimu dan sengsara? Cinta sejati ya? Hah? Tuan, dia sedang mencekik Nyonya. Kenapa sih? Hah? Kamu gak mau mengerti aku? Hah? Kamu luka? Ada yang sakit?
Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan orang. Kamu gila ya? Lepaskan! Perkenalkan, aku suaminya Yunju. Jadi mulai sekarang, jauhi istriku. Kamu menikahi sampah ini? Kamu gila? Siapapun yang kunikahi, bukan urusanmu. Junho, kalau kamu gak pergi, aku tuntut kamu. Yunju, sadarlah. Kamu tahu pekerjaannya apa? Dia cuma kurir. Jangan rusak hidupmu karena emosi. Ceraikan dia besok pagi. Mengerti? Emangnya kamu siapa? Aku gak mau. Sekarang pergi kamu. Kali ini kamu keterlaluan. Jangan cari aku kalau menyesal. Saat besok jeblosin ibumu ke penjara, baru kamu menyesal. Namaku Doyun. Oh ya, Doyun. Maaf ya. Kamu ingin bertemu ibuku. Tapi ada masalah, jadi aku lupa. Ada masalah apa? Ibuku dituduh mencuri kalung. Jadi ditangkap polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi pusat. Temanku seorang pengacara. Aku akan hubungi dia, tenang aja. Tanpa bukti, nggak bisa asal tangkap orang. Tapi percuma. Mereka orang kaya. Sulit melawan mereka. Nggak boleh sembarang menuduh. Ini adalah negara hukum. Tunggu ya. Suruh bagian legal ke kantor polisi pusat sekarang. Bawa kembali ibu mertuaku. Ibu akan pulang. Ayo, kita jemput dia. Sungguh? Aku dengar pengacara mereka dari grup Kim Yong. Grup Kim Yong? Mereka di bidang apa? Aku baru dengar. Kamu bukan orang sini, wajar kalau nggak tahu. Grup Kim Yong itu cukup terkenal di kalangan bisnis. Oh, lebih kuat dari grup Hawon? Grup Hawon itu nomor 1 di negara kita. Kim Yong bukanlah tandingannya, tapi tetap aja mereka bisa menindas orang kaya kita dengan mudah. Kenapa tiba-tiba kamu menyebut grup Hawon? Kalau aku jujur sekarang, apa dia akan marah? Tuan Doyun, saatnya pergi. Tuan? Doyun, apa dia memanggilmu? Kayaknya salah orang. Ya. Ayo, jemput ibu sekarang. Yunjo, aku bebas berkat temanmu. Bukan masalah. Kenapa Junho nggak ikut datang? Junho, ada urusan, Bu. Karena keluarga kita nggak ada pria. Mereka pikir aku cuma janda, jadi bisa seenaknya. Ibu, kata siapa di rumah nggak ada pria? Sebenarnya, aku dan Doyun udah menikah. Yunjo, kamu dan Junho tumbuh bersama. Sepakat nikah setelah lulus. Kenapa berubah? Ibu, itu hanya lelucon saat kami kecil. Itu udah berlalu. Aku dan Doyun saling mencintai. Baiklah. Di mana kamu tinggal? Berapa usiamu? Apa pekerjaan orang tuamu? Namaku Doyun. Lahir di Seoul. Usia 28 tahun. Saat ini bekerja di grup Hawon. Ibu, Doyun jadi kurir di Hawon. Kurir? Sejak kapan kita peduli harta? Aku dan Doyun menikah karena saling mencintai. Sebaiknya aku cari waktu lain untuk menjelaskan. Selama dia baik padamu, aku nggak masalah. Hanya saja, dengan keadaan kita sekarang, aku takut kamu menderita. Ibu,
Aku nggak akan biarkan Yunju meneteskan air mata. Selain itu, Ibu istirahat ya. Aku antarkan Doyun dulu. Ayo. Terima kasih untuk hari ini. suami istri nggak perlu terima kasih. Oh ya, Yunju, aku punya rumah di Pyeongchang. Karena kita menikah, kita harus tinggal bersama kan? Iya, tentu aja. Begitu ibuku membaik, kita pindah ke sana. Kita hidup dengan baik bersama. Yunju, kamu kayak cari teman kos bukannya suami. Oh. Jangan khawatir. Aku suami yang bertanggung jawab. Kamu gak akan menderita. Suami istri harus sejiwa, kerja keras bersama. Kamu gak perlu kerja sendirian. Sudah malam, kamu harus istirahat. Oke. Simpan nomorku. Telepon kalau perlu ya. Aku permisi. Kamu berusaha keras demi menikah sama aku. Aku udah paham, jadi hentikan. Besok ceraikan dia. Beri aku waktu, aku akan menikahimu. Gak perlu. Maksudmu kamu mencintainya? Mimpi aja. Kalau kamu gak cerai, aku bikin kamu menyesal. Tuan Doyun, sepertinya kamu sangat senang dengan Nyonya dan ibu mertua. Hehehe. Tapi, kapan buka identitasmu? Awalnya aku mau jujur pada Yunjo dan ibu mertua. Tapi Yunju malah menghalangiku. Kita lihat aja kelanjutannya nanti. Bagaimana setelah Nyonya tahu, dia malah mau pisah denganmu? Seharusnya enggak sih. Dasar gak berguna. Sama Yunju aja kalah. Bukan begitu, Nona. Nggak tahu dapat pengacara dari mana. Ibunya bebas karena kurang bukti. Dia harus diinjak. Kalau enggak, Junho akan bisa lepas darinya. Junho nggak boleh memikirkan wanita lain saat menikahiku. Aku pasti akan bawa dia ke ranjangmu secepatnya. Saat itu, jangan gagal. Tapi kalau sampai dia lapor polisi, Ibunya Nona. ada kan? Foto dan rekam untuk mengancamnya. Dia takut ibunya sedih. Dia pasti patuh. Beginilah sikap seorang putri bos sejati. Doyun, apa sudah makan? Diam kamu! Aku bilang jangan bergerak! Halo? Doyun, tolong aku! Mereka! Yunju! Lacak posisinya, cepat! Siap, aku lacak sekarang. Orang gila mana berani menyentuh Nyonya? Halo? Sejak kapan Tuan menikah? Dia bilang Nyonya. Diam, kerjasamalah sedikit. Diam kamu. Udah dibilang diam. Andai saja waktu itu kamu nurut, gak perlu menderita begini. Selesai, Nona. Tapi sebelum naik mobil, dia sempat telepon. Apa itu masalah? Tunggu. Ya, nomor yang itu. Itu suaminya? Yunju, kamu beneran menikah sama kurir itu? Bisa apa kurir itu kalau kamu diculik? Kamu pasti sedang meneleponnya dan minta dikirimin barang. Halo? Di mana Yunju? Apa maumu? Uang? Mau berapa? Tapi kalau berani menyakitinya sedikit saja. Kamu mengancamku. Aku takut. Sayang sekali, saat kamu sampai, semuanya sudah selesai. Aku Doyun dari grup Hawon.
berani sakitin istriku sedikit aja, kalian gak akan hidup lagi.